Chapter 951. Ketika Yang Lan diusir, itu karena Master Sekte berpikir bahwa orang-orang di sekitar Master Sekte Muda tidak dilayani dengan baik, sehingga Master Sekte Muda mengalami koma tanpa alasan. Pada saat itu, semua orang yang melayani Master Sekte Muda diubah. Status Master Sekte Muda Li Liheng saat ini tidak seperti dulu lagi. Dia diintimidasi oleh beberapa master di ruang pengobatan dan tidak berani mengatakan apapun. Sekarang semua eksekutif senior menghormati Li Liheng dan benar-benar menganggap Li Liheng sebagai Master Sekte Muda Tianmen. Semua orang di sekitar Li Liheng telah tewas. Merupakan hal yang besar jika orang-orang asli kembali untuk melayani. Bahkan tanpa persetujuan dari Master Sekte, tentu saja ada beberapa tetua yang membantu Master Sekte Muda melakukan ini. Yang Lan secara alami kembali ke sisi Li Liheng. Li Liheng yang bangga dengan kesuksesannya akhirnya menikmati perasaan memiliki kekuasaan di tangannya. Meskipun itu bukan kekuatan nyata, para tetua yang memiliki kekuatan nyata juga patuh padanya. Selama tidak terlalu banyak, dia akan melakukan apapun yang dia katakan. Hari-harinya seperti surga. Namun Li Liheng juga mengetahui bahwa kekuatannya bukan pada kultivasi, melainkan pada kesadaran spiritual, pada metode penanaman kesadaran spiritual lintas batas, sehingga ia tetap tidak santai dalam penanaman kesadaran spiritual. Namun dalam kaitannya dengan wanita, Li Liheng tidak terlalu berhati-hati. Yang Lan awalnya sangat cantik. Setelah diabaikan selama bertahun-tahun, ia merasakan hangat dan dinginnya sifat manusia. Selain itu, kakaknya juga dibuli. Dengan kesempatan seperti itu, dia secara alami melakukan segalanya untuk menyenangkan Master Sekte Muda. Tak lama kemudian, Li Liheng sangat menyayangi Yang Lan, dan orang lain tentu saja mulai menyanjungnya. Alhasil, musim semi Yang Lan akhirnya datang kembali. Sebagai saudara laki-laki dari selir favorit Tuan Muda Sekte, kehidupan Yang Lan segera menjadi jauh lebih baik. Jiu Xian juga orang luar, bukan murid Sekte. Orang-orang di Sekte ini masih harus tinggal di Sekte utama di masa depan. Oleh karena itu, wajar jika mengikuti atasan merah dan atasan putih. Selain terus-menerus diancam oleh para pembunuh di luar, Yang Lan akhirnya kembali menempati tempat di Sekte. Adapun para pembunuh itu, selama Yang Lan tidak meninggalkan Sekte, siapa yang berani memasuki Sekte Tianmen untuk membunuh orang? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Yang Lan seperti kemarau panjang dan harus memanfaatkannya dengan segala cara. Kefasihannya dengan cepat memenangkan hati Tuan Muda Sekte, yang mengizinkannya untuk mengikuti dan mengabdi. Yang Lan juga mendapat beberapa hal baik dari Li Liheng untuk diberikan kepada Yang Lan. Basis budidaya yang awalnya stagnan juga mulai membaik secara bertahap. Dalam waktu kurang dari 5 tahun, ia telah mencapai puncak tahap pondasi dan akan memadatkan dan reputasi Yang Chen saat ini menjadi semakin gemilang, Master Alkemis kelas 5, Master Panggung Yuan Ying, bahkan orang Taitian harus meminta pil di depan Yang Chen, itu bisa digambarkan sebagai kemuliaan yang tak terbatas. Selama dia mendengar berita tentang Yang Chen, Yang Lan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi. Keduanya berasal dari desa Yang. Dari segi waktu, dia telah bergabung dengan sekte lebih awal dari Yang Chen. Dalam hal bakat, dia lebih baik dari Yang Chen. Dalam hal sekte, orang-orang Taitian berada jauh di depan istana Cunyang. Mengapa Yang Chen memiliki reputasi yang begitu baik sekarang, tetapi Yang Lan sendiri baru saja pulih dari nafasnya yang tersisa. Kecemburuan yang melonjak membuat seluruh wajah Yang Lan berubah ketika tidak ada orang di sekitarnya. Dia jatuh ke dalam kesulitan sebelumnya karena Yang Chen, pria sialan ini. Jika dia tidak setuju untuk bergabung dengan Tianmen, bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Dia benar-benar lupa bahwa dia tidak ingin Yang Chen bergabung dengan Tianmen pada saat itu. Sebaliknya, dia berencana membiarkan orang-orang Taitian membunuh Yang Chen. Yang Lan ingin membalas. Namun, setelah puluhan tahun menderita, dia akhirnya memahami sebuah kebenaran. Balas dendam seorang pria sejati, 10 tahun belum terlambat. Yang penting sekarang adalah meningkatkan basis budidayanya, bukan mencari masalah dengan Yang Chen. Yang Chen berada di puncak kekuasaannya. Bahkan Tuan Muda Sekte harus berhati-hati untuk menjaga terhadap pil obat Yang Chen. Jadi selama ini, dia hanya bisa tertidur dan menyaksikan Yang Chen memamerkan kekuatannya. Tapi Yang Lan percaya bahwa suatu hari, dia ingin Yang Chen berlutut di depannya seperti anjing dan memohon belas kasihan padanya. Yang Chen, yang sedang berkonsentrasi pada fusi benih api, tentu saja tidak akan berpikir bahwa Yang Lan akan memiliki hari di mana dia akan menyerah. Dia sudah melupakan orang ini. Mungkin jika dia memiliki kesempatan untuk bertemu lagi, Yang Chen tidak akan berbicara terlalu banyak omong kosong. Dia akan membunuhnya dengan pedang yang bersih, tanpa meninggalkan masalah di masa depan. Bagaimanapun, Yang Lan sudah cukup banyak disiksa selama bertahun-tahun. Apakah dia hidup atau mati tergantung pada keberuntungan Yang Lan sendiri. Benih api kelas 3 dan lebih rendah yang ada akhirnya semuanya diserap dan digabungkan ke dalam api pembakaran surga Yin Yang. Kedua naga api Yin yang sudah terlihat jelas seperti naga asli, dan sisik serta cakarnya sudah dalam bentuk embrio. Melihat tidak ada benih api kelas 3, Yang Chen akhirnya mengalihkan perhatiannya ke benih api kelas 4. Menggabungkan dan menyerap benih api kelas 4, secara teori, api pembakaran surga Yin yang akan memiliki kekuatan lebih besar daripada benih api kelas 5, mendekati benih api kelas 6. Tentu saja, ini hanyalah sebuah teori. Lagi pula, tidak ada seorang pun dalam ingatannya tentang kehidupan sebelumnya yang memiliki nyala api yang begitu kuat. Yang Chen hanya bisa menyentuh batu dan menyeberangi sungai, bereksperimen selangkah demi selangkah. Ketika Yang Chen berada di tahap jidan di kehidupan sebelumnya, dia mengambil risiko menyerap Sun True Fire kelas 5. Sekarang Yang Chen sudah berada pada tahap Yuan Ying. Ditambah dengan teknik pengendalian api di kehidupan sebelumnya, mudah untuk memasukkan benih api kelas 4 ke dalam api pembakaran surga Yin Yang dan mulai menyerap dan menggabungkan secara perlahan. Ketika Yang Chen menggabungkan dua benih api kelas 4, ladang es kutub sudah terlihat.
Lebih dari 100 tahun telah berlalu, dan tidak ada yang berubah di sini. Itu masih tidak dapat diakses dan es yang sama menutupi ribuan mil. Tidak ada perubahan dalam penataan tahun itu. Yang Chen dengan mudah memasuki pesawat rahasia yang ditinggalkan oleh pendahulu Tianmen, dan kemudian memasuki formasi besar yang telah dia atur untuk mengumpulkan esensi api keempat yang sebenarnya. Benar saja, seperti yang diharapkan Yang Chen meninggalkan botol giok besar di sini, dan sudah ada setengah botol esensi api keempat yang sebenarnya. Ini cukup bagi Yang Chen untuk mengembangkan seni rahasia api keempat yang sebenarnya. Sudah ada beberapa jenis kekuatan roh asli yang ada, tetapi Yang Chen tidak mengolah metode budidaya asli itu. Itu sengaja ditinggalkan oleh Yang Chen untuk digunakan saat dia menerobos kemacetan. Botol esensi sejati api keempat ini tidak terkecuali. Yang Chen dengan hati-hati menyimpan botol giok itu. Setelah mengamati dengan cermat, dia menemukan bahwa tidak banyak esensi api keempat yang bisa dikumpulkan di sini. Tampaknya pesawat rahasia ini tidak ada artinya di sini, biarkan Yang Chen mengumpulkannya sebagai hadiah untuk calon muridnya Hana Mengyu. Saat mengumpulkan pesawat rahasia ini, Yang Chen tiba-tiba memikirkan informasi tentang pesawat rahasia lain di benaknya. Ketika Yang Chen menggunakan insiden pesawat rahasia untuk menjebak orang-orang Taitian, dia mengetahui informasi tersebut dari kunci orang-orang Taitian. Seperti pesawat rahasia ini, itu juga merupakan pesawat rahasia yang ditinggalkan oleh orang-orang Taitian, tetapi belum ada yang menjelajahinya sampai sekarang. Setelah menerima Hana Mengyu kali ini, dia pergi ke pesawat rahasia dan mencarinya. Chapter 952. Di lapisan es yang tertutup salju, sebuah lubang hitam kecil tiba-tiba muncul. Sesosok perlahan melayang keluar dari lubang hitam dan perlahan jatuh di atas salju putih. Lubang hitam yang baru saja muncul, dalam waktu singkat muncul lingkaran es putih tipis. Kemudian, lapisan es menjadi semakin tebal, dan semakin banyak salju yang menumpuk di atasnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia telah kembali ke tampilan aslinya, dan tidak lagi terlihat bahwa lubang hitam pernah muncul. Sosok yang muncul secara alami adalah Yang Chen. Saat ini, tangan Yang Chen masih memegang sesuatu seperti halaman yang telah menyusut berkali-kali. Dilihat dari dekat, pavilion, bebatuan, dan air mengalir semuanya tersedia di dalamnya, bahkan air yang mengalir pun masih mengalir deras. Ini adalah pesawat rahasia yang ditinggalkan oleh pendahulu Tianmen yang tidak dikenal di bawah lapisan es. Setelah Yang Chen mengumpulkan semua esensi sejati api keempat, seluruh pesawat rahasia juga disingkirkan. Ini adalah hadiah yang Yang Chen ingin persiapkan untuk murid berikutnya. Hana Mengyu tidak dilahirkan sebagai seorang wanita muda. Sebaliknya, dia hanyalah seorang pelayan dari seorang wanita muda, dan dia bukanlah tipe pelayan yang melayani di sisinya, tapi seorang petani bunga yang merawat taman dan menanam bunga untuk wanita muda tersebut. Terus terang, dia adalah seorang wanita tukang kebun. Bahkan dia belum memiliki nama Hana Mengyu, melainkan hanyalah seorang gadis desa bernama Hua Ximei, anak dari keluarga Tuan Tua Hua. Hua Ximei sangat pandai merawat beberapa bunga dan tanaman, yang juga membuatnya sangat dihargai oleh keluarganya. Namun, penghargaan tetaplah penghargaan, tetapi cintanya tidak banyak. Wajah Hua Ximei terkorosi oleh getah tanaman beracun, dan wajahnya penuh lubang. Di mata orang lain, itu hanyalah wajah yang mengerikan. Wanita seperti itu, yang juga merupakan anak dari keluarga bawah, siapa yang menyukainya? Jika bukan karena Hua Ximei satu-satunya yang bisa merawat bunga langka di taman, dia pasti sudah terdorong untuk bekerja di lahan pertanian. Belum lama ini, Hua Ximei, seperti banyak anak muda yang memimpikannya budidaya abadi, mencoba pergi ke sekte abadi tertentu untuk mencoba peruntungannya. Namun sayang sekali Hua Ximei, yang baru berusia 19 tahun, tidak menunjukkan bakat bawaannya. Sama seperti ketika Yang Chen pergi ke Tianmen untuk pertama kalinya, dia langsung diusir kembali. Masalahnya adalah Hua Ximei tidak mendapat izin dari tuannya untuk pergi ke sekte abadi. Dia pergi ke sana secara diam-diam. Dia pergi selama lebih dari sebulan. Ketika dia kembali dengan kesal, lebih dari separuh bunga langka yang menjadi tanggung jawabnya untuk merawatnya telah mati. Akibatnya, Hua Ximei yang malang dicambuk dengan keras, dan dia dipukuli hingga setengah mati. Jika bukan karena dia masih hidup sehingga dia bisa menanam beberapa bunga langka lagi, dia mungkin akan dijatuhi hukuman mati sebagai budak buronan. Meski begitu, dia hanya memerintahkan para pelayan untuk menaburkan obat penyembuh ke tubuhnya dan melemparkannya ke taman. Tidak ada yang menanyakan hal itu lagi padanya. Hua Ximei, yang penuh bekas luka, meringkuk di gudang bobrok di taman. Banyak luka di tubuhnya yang membusuk dan dia sangat kesakitan. Hujan di luar semakin deras, tapi hati Hua Ximei semakin dingin. Dengan martabatnya, ditambah dengan bekas luka dan nanah di sekujur tubuhnya, bahkan para pelayan pun tidak terpikir untuk mendekatinya untuk membantunya. Dalam beberapa hari terakhir, Hua Ximei bertahan hidup sepenuhnya dengan mengandalkan beberapa tanaman di taman, dan tidak ada yang peduli dengan hidup atau matinya. Seorang wanita jelek juga ingin memupuk keabadian, bukankah ini lelucon terbesar di dunia? Hati Hua Ximei sepertinya putus asa, dan rasa sakit fisiknya tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit psikologis yang disebabkan oleh hancurnya semua harapan. Dia tidak bisa menerimanya. Dia ingin masuk ke sekte surgawi untuk mengubah nasibnya, tetapi bahkan beberapa teman yang masih berbicara dengannya menertawakannya karena melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia tidak tahan lagi menerima pukulan seperti ini. Harapannya pupus, Hua Ximei merasa luka di tubuhnya semakin menyakitkan, dan kesadarannya semakin kabur. Tepat ketika dia hampir pingsan dalam kabut, dia tiba-tiba melihat seseorang tiba-tiba muncul di depan gudang bobrok. Itu adalah pria yang tampak aneh, sangat muda, dengan temperamen yang tak terlukiskan, dengan senyuman yang sangat hangat di wajahnya, seperti makhluk abadi. Apakah kamu ingin memupuk keabadian? Dalam keadaan linglung, Hua Ximei mendengar pemuda itu menanyakan pertanyaan seperti itu padanya.
Meskipun hatinya bahagia, dia sudah mendapatkan semacam pencerahan. Ya, dia hanya mengucapkan sepatah kata seperti itu, dan Hua Ximei kehilangan kesadaran dengan rapi. Luka di tubuhnya terlalu serius, dan dia menyadari bahwa dia berada di ambang hidup dan mati. Dia tidak bisa lagi bertahan dan langsung pingsan. Pria yang muncul secara alami adalah Yang Chen. Dia teringat pengalaman hidup Hana Mengyu. Orang hebat seperti ini yang sangat dihargai oleh dunia abadi di masa depan, tidak pernah menyembunyikan kehidupan sebelumnya, yang juga memberi kesempatan pada Yang Chen. Bukannya Yang Chen tidak ingin menemukan Hana Mengyu sesegera mungkin, itu karena meskipun dia menemukannya terlebih dahulu, itu tidak ada gunanya. Akar roh bawaan belum terbangun, dan jika dia menemukannya, dia akan menjadi manusia fana, dan tidak mungkin dia bisa berkultivasi. Yang Chen ingat dengan jelas bahwa setelah Hana Mengyu mengalami cobaan seperti itu, dia beruntung bisa bertahan hidup. Kemudian, dia membudidayakan rumput impian yang bahkan tidak dapat diolah oleh pembudidaya biasa, jadi dia ditemukan oleh seorang murid perempuan yang lewat dari Pulau Abadi Giok Hijau dan diperkenalkan ke Pulau Abadi Giok Hijau. Baru setelah itu dia bisa memasuki Pulau Abadi Giok Hijau. Tentu saja, sekarang dengan Yang Chen, murid asli dari Pulau Abadi Giok Hijau juga telah menjadi murid yang telah lama diminati oleh Yang Chen dan dimasukkan ke dalam sakunya. Ketika Hua Ximei terbangun, dia tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada rasa sakit sama sekali di tubuhnya, seolah-olah luka di tubuhnya telah hilang sama sekali. Dia terkejut di dalam hatinya dan tiba-tiba duduk, dan menemukan bahwa pakaiannya masih utuh, tetapi dia tidak lagi berada di dalam gudang bobrok, tetapi di atas tanah dengan segala jenis bunga dan tanaman eksotis. Apakah kamu bangun? Sebelum Hua Ximei mengetahui di mana dia berada, sebuah suara lembut terdengar di telinganya, dan kemudian sesosok tubuh muncul di depannya. Kekal, apa yang dilihat Hua Ximei di depannya adalah pemuda sebelum dia pingsan, dan juga pria yang bertanya apakah dia ingin berkultivasi, Yang Chen. Saya bukan makhluk abadi, saya hanya seorang kultivator. Yang Chen tersenyum lembut pada Hua Ximei, dan kemudian melanjutkan, kamu pernah terluka parah sebelumnya, jadi aku membantumu mengobatinya, lihat apakah ada ketidaknyamanan sekarang. Baru sekarang Hua Ximei menemukan bahwa bekas luka di tubuhnya telah hilang tanpa bekas. Kulit di tubuhnya masih kembali seperti semula, dan tidak ada bekas yang tertinggal di tubuhnya. Perubahan ajaib ini membuat Hua Ximei tidak bisa mempercayai matanya. Dan ketika dia menutupi wajahnya dengan tangan sambil menangis bahagia, dia tiba-tiba menyadari bahwa wajahnya tampak telah berubah. Chapter 953. Wajah Ximei Hua terbakar oleh sari tanaman beracun ketika dia masih kecil. Itu berlubang dan mengerikan, dan banyak orang bahkan tidak berani melihat wajahnya. Namun kini saat Ximei Hua menyentuhnya, tentakelnya halus, dan tidak ada rasa kasar seperti sebelumnya. Ximei Hua tidak percaya apa yang disentuhnya, tapi dia sendiri tidak bisa melihatnya. Dia hanya bisa terus menyentuh wajahnya dengan kedua tangannya, mencoba memastikan apakah wajahnya benar-benar berubah. Yang Chen memahami pikirannya saat ini, dan langsung mengeluarkan cermin dan menyerahkannya kepada Ximei Hua. Ximei Hua mengambil cermin dan buru-buru melihatnya, dan tiba-tiba melihat kulit mulus dan wajahnya tanpa bekas luka. Sejujurnya, Ximei Hua bukanlah wanita yang sangat cantik. Belum lagi keempat wanita, Gao Yue, Gong Sunling, Si Sanshan dan Sun Kingsui, bahkan dibandingkan dengan kultivator wanita biasa, dia hanya biasa-biasa saja. Namun bagi Ximei Hua sendiri, ini adalah perubahan yang sangat mengejutkan, sehingga dia bisa melihat wajah aslinya untuk pertama kalinya. Dengan lembut membelai wajahnya yang dulunya penuh bekas luka, Ximei Hua memandangi jari-jari orang di cermin yang juga perlahan mengembara di wajah di cermin, dan mau tidak mau menitikkan air mata. Berapa kali dia berfantasi tentang pemandangan seperti itu, dan sekarang akhirnya menjadi kenyataan. Yang Chen tidak mengganggu ledakan emosi Ximei Hua saat ini, tetapi menatapnya dengan tenang. Sejujurnya, Ximei Hua masih belum membangkitkan akar roh bawaannya, tapi tidak jauh dari hari itu. Ximei Hua akhirnya berhenti menangis dan kembali tenang. Dia dengan hati-hati merapikan pakaian di tubuhnya yang tidak rapi, dan berlutut di depan Yang Chen, terima kasih, dermawan. Yang Chen tidak menghindari kotau Ximei Hua. Semua lukanya disembuhkan oleh Yang Chen, termasuk bekas luka di wajahnya. Itu juga merupakan penghargaan Yang Chen, dan dia pantas menerima rasa terima kasih ini. Bangun dan bicara, Yang Chen dengan lembut mengulurkan tangannya, dan Ximei Hua sudah berdiri tanpa sadar. Kali ini, Ximei Hua semakin menyadari bahwa pemuda di depannya pastilah salah satu makhluk abadi yang ada di pikirannya. Abadi, tolong bawa aku masuk. Ximei Hua juga seorang wanita yang sangat cerdas, kalau tidak, dia tidak akan bisa merawat tanaman dengan baik. Dia segera mengambil kesempatan untuk berbicara dengan Yang Chen, dan membungkuk lagi. Kamu ingin memupuk keabadian? Yang Chen bertanya lagi. Ya, Ximei Hua tidak mau mengubahnya lagi, dan langsung menjawab. Faktanya, akar semangat kultivasi abadi Anda belum terbangun. Yang Chen menghela nafas sedikit dan berkata, masih terlalu dini untuk berkultivasi sekarang. Ximei Hua tidak mendengar penolakan langsung dari mulut Yang Chen, namun mengatakan bahwa waktunya belum tepat. Secara intuitif, ini adalah peluang besar. Hua Ximei segera memohon lagi dan lagi, tolong bawa saya masuk, tolong bawa saya masuk. Saya tidak tahu peluang besar apa yang ada. Kata Ximei Hua. Aku, Ximei Hua. Ximei Hua. Saya tidak tahu peluang besar apa ini. Saya hanya tahu bahwa Anda menyelamatkan saya dan menyembuhkan luka saya. Ximei Hua berkata, tidak peduli peluang apapun yang ada di masa depan, Anda adalah peluang di depan saya. Mungkin karena pengalaman hidup dan mati sebelumnya, Ximei Hua kehilangan ekspektasinya terhadap masa depan. Baginya yang terpenting adalah saat ini, bukan peluang besar di masa depan. Apakah kamu bersedia menganggapku sebagai tuanmu? Yang Chen berdiri diam beberapa saat dan akhirnya bertanya. Tuan, terimalah busur Ximei Hua.
Si Mei Hua tidak mengerti maksud Yang Chen. Dia buru-buru membungkuk pada Yang Chen lagi dan bersujud dengan berat. Untuk diterima oleh makhluk abadi, si Mei Hua tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apa yang dia tidak tahu adalah Yang Chen lebih bahagia darinya. Saat ini, Yang Chen memberitahu si Mei Hua tentang dirinya dan nama Istana Cunyang. Upacara sederhana ini bisa dianggap sebagai janji sementara Yang Chen kepada si Mei Hua untuk menerimanya sebagai murid. Namun upacara yang lebih formal dan hikmat akan dilakukan setelah si Mei Hua mencapai tahap pendirian yayasan di kemudian hari. Hal ini juga dijelaskan kepada si Mei Hua. Si Mei Hua tentu saja tidak keberatan dengan pernyataan Yang Chen. Sudah menjadi aturan semua sekte bahwa seseorang hanya bisa menjadi murid secara formal setelah mencapai tahap pendirian yayasan, dan tidak mungkin melanggarnya hanya untuk si Mei Hua. Tentu saja Yang Chen juga sangat lega karena si Mei Hua berhasil mencapai tahap pendirian yayasan. Pil obat ini, jika diminum, dapat membantu Anda membangkitkan akar spiritual Anda sesegera mungkin. Yang Chen menyerahkan pil obat kepada si Mei Hua dan memberitahunya. Si Mei Hua secara alami memahami kebaikan Yang Chen. Dia mengambil pil obat dan menelannya tanpa ragu-ragu, tanpa tindakan pencegahan sedikitpun. Jika Yang Chen ingin membunuhnya atau menyakitinya, dia tidak perlu menggunakan cara yang lebih rendah seperti pil obat. Sebenarnya tidak perlu menyakitinya. Pil obat yang diberikan Yang Chen kepada si Mei Hua adalah pil pemurnian tubuh yang telah dia sempurnakan dengan hati-hati di jalan. Pil pemurnian tubuh dapat meningkatkan fisik orang biasa, dan juga dapat mendorong kebangkitan akar spiritual terlebih dahulu. Itu tidak banyak berguna bagi para pembudidaya, tetapi berguna tanpa batas bagi manusia. Akar spiritual si Mei Hua belum terbangun, jadi pil pemurnian tubuh sudah tepat. Namun, pil pemurnian tubuh yang diberikan Yang Chen bukanlah pil pemurnian tubuh biasa, melainkan pil pemurnian tubuh kelas 5 yang telah disempurnakan dengan cermat oleh Yang Chen. Setelah pemurnian kelas 5, bahkan pil obat paling biasa pun bisa menjadi pil roh terbaik. Meskipun pil pemurnian tubuh bahkan tidak masuk dalam benak para kultivator, pil pemurnian tubuh kelas 5 juga merupakan hal baik yang dapat diperebutkan oleh orang-orang. Tanpa mencapai kelas 7, pil pemurnian tubuh tidak dapat mencapai efek kelahiran kembali, tetapi itu cukup untuk sepenuhnya menginduksi akar spiritual si Mei Hua. Bahkan kemungkinan besar karena kemanjuran pil tersebut akan memiliki kinerja yang baik pada akar spiritual bawaan dan akar spiritual yang diperoleh. Di kehidupan sebelumnya, akar spiritual bawaan Hana Mengyu mirip dengan Yang Chen, sedikit lebih rendah dari Yang Chen, hanya mencapai 70, sehingga juga menyebabkan ranah kultivasi Hana Mengyu hanya mencapai Golden Immortal, dan gagal menjadi prinsip agung Golden Immortal. Dengan pil pemurnian tubuh kelas 5 dalam kehidupan ini, mungkin bisa sedikit mengubah beberapa hasil dari kehidupan sebelumnya. Benar saja, seperti yang diharapkan Yang Chen, setelah meminum pil pemurnian tubuh, si Mei Hua langsung tertidur. Ketika dia bangun setelah 10 hari tidur, ketika Yang Chen memeriksanya lagi, si Mei Hua telah membangunkan akar spiritual bawaannya. Menurut perhitungan Yang Chen, jumlahnya sekitar 74, sama dengan Yang Chen di masa lalu, dan sekitar 4 poin lebih tinggi dari kehidupan sebelumnya. Jangan meremehkan 4 poin ini, itu sudah cukup bagi si Mei Hua untuk menjadi prinsip agung Golden Immortal di masa depan. Tentu saja si Mei Hua masih belum mengetahui bahwa nasibnya telah berubah drastis. Si Mei Hua, nama ini tidak bagus, aku akan mengubahnya untukmu. Yang Chen tersenyum pada si Mei Hua yang energi dan berkata, mulai sekarang, kamu akan dipanggil Hana Mengyu. Chapter 954. Hana Mengyu terlahir dengan pemahaman diam-diam terhadap tanaman, jadi meskipun tanaman itu sulit tumbuh, mereka dapat tumbuh dengan baik di tangannya. Ketika akar spiritual tidak terbangun, kemampuan Hana Mengyu tidak terlalu terlihat. Dia hanya bisa menanam tanaman di dunia fana, paling banter, dia bisa menanam tanaman yang langka di mata manusia. Tetapi setelah kebangkitan akar spiritual, semuanya menjadi sangat berbeda. Sekarang Hana Mengyu berada di lapisan pertama kebun obat botol murni Yang Chen, yang pada dasarnya adalah tempat penanaman obat-obatan roh berusia ribuan tahun. Namun Hana Mengyu sepertinya bisa berkomunikasi dengan tanaman tersebut, dan dia terlihat sangat ceria. Sudah lama tidak ada seorang pun yang mau berkomunikasi dengan Hana Mengyu, sehingga Hana Mengyu kurang pandai berbicara dan memiliki kepribadian yang sedikit tertekan. Namun di taman pengobatan, meski hanya ada Hana Mengyu saja, dengan begitu banyak ramuan spiritual yang menemaninya, dia sangat ceria dan tidak merasa kesepian sama sekali. Di bawah pengaruh Hana Mengyu, bahkan A, Su dan A, B, yang sepenuhnya mengintegrasikan kebun obat kotak kayu, menemukan kelainan tersebut. Tampaknya obat-obatan roh yang ditanam di lapisan pertama tidak perlu dialihkan perhatiannya dan tumbuh dengan baik. Hal ini memungkinkan mereka membagi lebih banyak kekuasaan untuk mengintegrasikan ruang taman obat. Keajaiban Hana Mengyu adalah obat-obatan roh di taman pengobatan ini mulai menyehatkan tubuh Hana Mengyu. Bahkan jika dia tidak mengembangkan metode budidaya apapun, kekuatan roh atribut kayu murni ini secara spontan memasuki tubuhnya. Menanam obat-obatan roh dapat secara otomatis berkembang, sama seperti bagaimana kakak senior Sangguan dapat meningkatkan wilayahnya dengan berbisnis, itu adalah jalan yang paling cocok baginya untuk berkultivasi. Hana Mengyu belum mengembangkan metode kultivasi apapun, tetapi dia telah menunjukkan kekuatan seperti itu. Bisa dibayangkan bahwa setelah dia berspesialisasi dalam metode budidaya atribut kayu, dia akan menjadi penanaman obat roh yang luar biasa seperti apa. Sayangnya, Yang Chen tidak bisa mengajarinya metode kultivasi yang cocok sekarang. Dia hanya menghabiskan masa kecilnya di taman. Hana Mengyu tidak punya kesempatan untuk membaca dan menulis. Dia tidak punya dasar sama sekali. Dia hanya bisa dikirim ke Villa Yisiu di Istana Cunyang untuk belajar dari awal. Namun, Yang Chen telah menyiapkan semua yang dia butuhkan untuknya, termasuk pil pencari ki yang diperlukan untuk masuk, metode budidaya atribut kayu yang sesuai, dan sebagainya. Bahkan pil pendirian Yayasan Tiga Revolusi telah disiapkan.
Ketika saatnya tiba, dia akan menerimanya ke dalam sekte. Tentu saja, kebun obat dan pesawat rahasia itu diserahkan padanya, tapi ini bukan waktunya untuk menyerahkannya padanya. Yang Chen menantikan seorang pekerja magang perempuan yang bisa merawat tanaman. Proses pelengkap seperti apa yang akan terjadi ketika dia berkultivasi dengan murid pertamanya, Mubo. Setelah menempatkan Hana Mengyu di taman obat, Yang Chen memulai perjalanan kembali ke sekte. Kali ini, ketika dia kembali menjelajahi pesawat rahasia, dia tentu saja harus membawa Gao Yue dan Gong Sunling bersamanya. Tentu saja, Si Sanshan dan Sun Kingsui juga sangat diperlukan. Sekarang setiap orang adalah satu keluarga, tentu saja manfaatnya harus diperhitungkan. Dan ada satu hal, senjata ajaib sumber kehidupan peri plum dingin dan peri salju menari, yang Chen belum mulai menyempurnakannya. Ini harus menunggu sampai Xiao Tian bangun. Tanpa bantuan Xiao Tian untuk menghilangkan aura pemurni, efeknya tidak sebaik membiarkan kedua wanita memurnikannya secara langsung. Bagaimanapun, masih banyak hal yang harus disibukkan. Selain itu, Yang Chen tahu betul bahwa ketika Master Muda Sekte Tai Tianmen meminum pil pembekuan roh untuk sembuh, dia tidak akan pernah meninggalkan masalah sebesar ini dan pasti akan mengambil tindakan. Yang Chen juga siap, menunggu hari ketika dia akan berselisih dengan orang-orang Tai Tian. Bahkan jika Yang Chen masih bisa melemparkan Li Heng pada saat itu, orang-orang Tai Tian tidak akan pernah mentolerir dia memeras orang-orang Tai Tian lagi dan lagi. Saat itu, hanya ada satu hasil yang tersisa. Dalam perjalanan kembali ke Istana Chunyang, Yang Chen tidak terburu-buru. Dia sedang memikirkan jebakan macam apa yang akan dipasang pada orang-orang Tai Tian. Tiba-tiba, pesawat ulang-alik tiba-tiba berhenti di udara, tetapi ujung depan pesawat ulang-alik itu terbagi menjadi 4, dan 4 aliran cahaya terbang ke depan dengan kecepatan pesawat ulang-alik tadi. Pesawat ulang-alik itu menghilang dalam sekejap, dan orang Yang Chen tiba-tiba melayang di udara, dan pedang terbang berwarna merah darah tiba-tiba muncul di tangannya. Hanya dalam sekejap mata, sosok Yang Chen mengikuti 4 aliran cahaya di depannya dan bergegas ke depan. Boom, 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 4 aliran cahaya di depan, setelah terbang ke titik tertentu, tiba-tiba meledak di tempat kosong. Setelah ledakan dahsyat tersebut, langit yang semula kosong tiba-tiba dipenuhi lebih dari selusin sosok malang. Semburan guntur dan kilat akibat ledakan tersebut memaksa lebih dari belasan orang harus berhadapan dengan guntur dan kilat yang tiba-tiba tersebut. Sosok Yang Chen baru saja tiba di celah ini, dan pedang terbang di tangannya sudah terbang keluar. Dengan dua suara mendesis, dua orang yang paling dekat dengan sisi ini berubah menjadi mayat kering dan jatuh dari udara. Yang lain terkejut, tapi mereka tidak terlalu bingung. Serangan guntur dan kilat datang dan pergi dengan cepat. Meski kekuatannya tidak kecil, namun tidak cukup untuk menimbulkan kerusakan fatal pada mereka. Musuh sebenarnya tetaplah Yang Chen. Namun, Yang Chen tidak memberi mereka kesempatan mudah untuk melawan. Setelah serangan berhasil, aula kubah emas tiba-tiba muncul dan menyelimuti semua orang di udara. 49 pedang terbang bermutu tinggi, di bawah kendali Yang Chen, memperlihatkan wajah ganas mereka. Di ruang yang diselimuti oleh aula utama, mereka mulai membuat kekacauan. Wosh, 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 wosh. Flying Sword berkecepatan tinggi membawa suara angin, membawa jeritan seperti hantu, membungkus lebih dari selusin sosok di dalamnya. Domhole akan diberikan kepada Si Sanshan sebagai bahan tambahan untuk menyempurnakan senjata sihir Natal di masa depan. Bahkan formasi pedang ini pun sama. Semakin banyak digunakan, semakin sedikit yang bisa digunakan. Jadi, Yang Chen menggunakannya secara maksimal. Orang-orang yang bersembunyi di kegelapan ini sama sekali tidak mengetahui kekuatan formasi pembunuhan absolut pengejaran jiwa 7 langkah. Mereka masih berusaha bergegas ke sisi Yang Chen. Begitu mereka menggerakkan kaki, mereka segera menarik 49 pedang terbang untuk menyerang secara bergantian. Dalam hal keakraban dengan formasi pedang ini, tidak ada seorang pun di dunia fana ini yang lebih kuat dari Yang Chen. Saat sekelompok orang diserang oleh pedang terbang, Yang Chen tidak diam. Pedang terbang Blood Phantom Fin secara khusus mencari celah dalam formasi pedang untuk menyerang. Di bawah serangan penjepit, selusin orang yang telah jatuh ke dalam formasi hanya bisa bertahan kurang dari 10 menit sebelum mereka semua dibunuh oleh formasi pedang keluhan. Sekelompok orang ini muncul dengan sangat tiba-tiba, dan Yang Chen menemukan mereka dalam jarak 100 kaki. Untungnya, dia telah mempertahankan lingkaran pertahanan sejauh 100 kaki, dan benang kesadaran spiritualnya menemukan orang-orang ini tepat waktu, sehingga dia dapat menghentikan dirinya sendiri dan melemparkan 4 buah delima guntur terlebih dahulu. Lebih dari selusin master, beberapa di tahap Yuanying dan beberapa di tahap Jidan, jika digabungkan, itu bukanlah kekuatan kecil. Tapi siapa orang-orang ini dan mengapa mereka menghalangi jalannya sendiri, Yang Chen belum mengetahuinya sampai sekarang. Chapter 955. Satu-satunya hal yang pasti adalah orang-orang ini memiliki niat membunuh, dan mereka sengaja menyembunyikan niat buruk. Untuk orang seperti ini, Yang Chen tidak akan bersikap sopan sama sekali. Bukan karena Yang Chen kini telah menjadi seorang kultivator yang tidak bertanya tentang hitam dan putih, dan membunuh orang begitu dia mulai. Selain kelompok orang ini, ada kelompok yang lebih menakutkan yang tersembunyi tidak jauh dari situ. Pakar mana yang ada di sini, silakan muncul. Yang Chen membungkuk ke arah sedikit penyimpangan dan berteriak keras. Tentu saja, aku tidak bisa bersembunyi darimu. Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di telinga Yang Chen, dan kemudian 3 orang muncul dari udara tipis di kehampaan. Pria parubaya yang berbicara pertama kali berada di tahap akhir Yuanying, dengan janggut panjang, wajah persegi, dan penampilan seperti batu giok. Sekilas, dia adalah orang besar yang sudah lama berada di posisi tinggi. Dan 2 orang di sampingnya bahkan lebih menakjubkan, mereka jelas merupakan 2 master panggung daceng. Jika bukan karena mereka tidak melepaskan jejak niat membunuh, Yang Chen mungkin sudah mengambil tindakan.
Pada saat ini, ketika ketiga orang itu muncul, Yang Chen terkejut. Yang terjadi, sepertinya semua orang bisa melacak keberadaannya. Orang tua ini Cao Wengsuan, sapa Grandmaster Yang. Pria parubaya itu bergegas menemui Yang Chen dan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Junior generasi muda ini menyapa Master Sekte Cao. Pihak lain menyebut dirinya Cao Wengsuan. Yang Chen kaget, ini adalah nama Master Sekte 5 Elemen. Ia juga membawa 2 Master Panggung Da Cheng bersamanya. Diperkirakan kecuali Master Sekte Cao ini, di mana orang lain berani berpura-pura menjadi dia. Grandmaster yang tidak harus bersikap sopan. Cao Wengsuan melambaikan tangannya sedikit dan berkata terlebih dahulu, saya datang dengan gegabah dan bersembunyi dengan kasar. Saya harap Grandmaster yang bisa memaafkan saya. Bukan masalah kecil bagi Master Sekte dari 5 elemen Sekte untuk keluar secara pribadi dan menunggunya. Poin ini dapat disimpulkan oleh Yang Chen. Namun, bagaimana dia bisa begitu dekat dengan orang-orang yang tidak berada di atas panggung, itu membuat Yang Chen bingung. Baru-baru ini, lelaki tua ini mendapat senjata ajaib yang dapat mendeteksi lokasi Grandmaster Yang. Seolah melihat keraguan Yang Chen, Cao Wengsuan menjelaskan sambil tersenyum. Setelah itu, sebuah kompas muncul di tangannya. Begitu dia melihat kompas, Yang Chen tahu bahwa itu adalah karya orang Taitian. Ini jelas merupakan kompas yang digunakan orang Taitian untuk melacak jejak rasa ilahi yang ditinggalkan Li Liheng di tubuhnya. Tidak heran jejak rasa ilahi bergetar beberapa kali. Yang Chen mengira Li Liheng sedang mencoba menghubungi senior yang tidak ada itu. Tanpa diduga, kompas inilah yang mempermainkannya. Kompas semacam ini selalu digunakan oleh orang Taitian secara internal. Bagaimana hal itu bisa jatuh ke tangan pemimpin Sekte Cao? Yang Chen sangat bingung, tetapi sekarang bukan waktunya untuk menyelesaikan keraguannya. Sekte Master Cao pasti tidak datang mencarinya untuk menjelaskan. Senior, tolong ajari aku. Karena pihak lain telah menghentikannya di jalan, mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa dia tolak dengan mudah. Dia mungkin juga mengambil inisiatif. Yang Chen segera berkata dengan hormat kepada Cao Wengsuan. Grandmaster, orang tua ini hanya ingin memverifikasi rumor. Cao Wengsuan melihat Yang Chen sangat baik, dan dia tidak banyak bicara yang tidak masuk akal, dan dengan lugas menyatakan tujuannya. Kali ini, Yang Chen tidak menjawab, tetapi memberi isyarat memberi isyarat kepada Cao Wengsuan untuk melanjutkan secara langsung. Orang tua ini juga punya beberapa teman di Taitianmen. Cao Wengsuan tersenyum, dan tidak ada emosi di wajahnya. Dia bertanya dengan nada pelan, menurut mereka, Grandmaster yang pernah menjual beberapa resep pil kepada Taitianmen. Memang ada hal seperti itu. Yang Chen segera mengerti ketika dia mendengar bahwa ini tentang masalah ini. Pihak lain pasti sedang bermain-main dengan gagasan tentang pil hati yang mempertanyakan. Tanpa menunggu pihak lain bertanya lebih lanjut, Yang Chen langsung menjawab, pil pembekuan roh, inilah yang ingin digunakan oleh Tuan Muda Sekte mereka Li Liheng untuk mengobati kesadaran spiritualnya. Yang lainnya adalah pil jantung yang mempertanyakan dan resep pil untuk mendamaikan toksisitas inti dalam tahap Da Cheng. Petik 2. Pengakuan yang begitu lugas bahwa dia telah menjual resep pil hati yang mempertanyakan membuat Cao Wengsuan dan kedua tetua panggung Da Cheng sangat terkejut. Sangat sederhana, resep pil untuk mendamaikan toksisitas inti dalam, beberapa orang merenungkannya dan segera memahami bahwa itu adalah resep pil-pil perebutan surga. Mereka mengira Yang Chen akan tetap menyangkalnya. Sekarang Yang Chen mengakuinya dengan mudah, itu membuat ketiga orang itu agak bingung. Namun, lebih baik Yang Chen mengakuinya. Bukankah mereka sudah mempunyai ide ini sejak awal? Resep pil-pil hati batin yang mempertanyakan, Grandmaster, apakah Anda bersedia menjualnya? Cao Wengsuan bertanya dengan sedikit terkejut saat itu juga. Tidak hanya Master Sekte Cao, tetapi dua Master Panggung Da Cheng di sekitarnya juga memiliki ekspresi terkejut yang sama. Selama harganya cocok, sama sekali tidak ada masalah. Yang Chen tersenyum dan menjelaskan kepada Master Sekte Cao dan kedua tetua Panggung Da Cheng, junior generasi muda ini mengatakannya dari awal. Ketiga orang itu kembali tercengang. Kapan Yang Chen mengatakan ini? Segera, seorang tetua Panggung Da Cheng bereaksi dengan cepat dan segera teringat akan kejadian perebutan pil surga. Saat itu, Yang Chen mengambil resep pil untuk merekonsiliasi inti bagian dalam dan menjualnya dengan harga tertentu. Semua orang menganggap remeh bahwa resep pil-pil hati yang mempertanyakan itu berharga dan tidak akan dijual. Mereka tidak memikirkan hal itu sama sekali. Segera ketiga orang itu mengerti dan saling memandang. Ketika mereka hendak menanyakan sesuatu, Yang Chen berinisiatif untuk berbicara. Jika senior ingin membeli resep pil-pil hati batin yang mempertanyakan, junior generasi muda ini ingin mengatakan sesuatu. Yang Chen berkata dengan sangat serius. Saya ingin mendengar detailnya. Sekte Master Cao segera bertanya dengan mata terbuka lebar. Mengenai resep pil dari pil hati batin yang mempertanyakan, bahkan jika Yang Chen berbicara omong kosong, dia akan mendengarkan dengan penuh perhatian. Dalam hal efektivitas biaya, membeli resep pil tidak sebanding dengan kerugiannya. Sambil menghela nafas, Yang Chen berkata tanpa daya, lebih baik membeli pil yang sudah jadi secara langsung. Kenapa ini? Sekte Master Cao sedikit bingung dan bertanya dengan sangat ragu. Namun sikapnya selalu baik. Karena Yang Chen tidak mengatakan bahwa dia tidak akan menjualnya, maka semuanya bisa dinegosiasikan. Dia juga senang mengetahui beberapa alasan mengapa Yang Chen berkata demikian. Tanpa Master Alkemis kelas 5, percuma saja memegang resep pil. Pihak lain hampir tidak bias terhadap pihak Istana Cunyang, dan ada juga alasan untuk menentang orang Taitian. Yang Chen menjawab pertanyaan ini dengan sangat gembira. Namun, sebelum Hall Master mau membeli resep pil, junior generasi muda ini tidak mengatakan hal ini kepadanya. Ketika Master Sekte Cao mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit tidak wajar.
Kata-kata Yang Chen setara dengan memberitahunya bahwa lebih baik tidak membelinya. Sedangkan bagi orang Taitian, jelas mereka telah menghabiskan banyak uang untuk membeli resep pil tetapi tidak dapat memperbaikinya. Tentu saja, Sekte Lima Elemen memiliki beberapa orang dalam di antara orang-orang Taitian, jika tidak, mereka tidak akan mengetahui berita ini. Bahkan mereka secara samar-samar dapat mengetahui berapa harga yang mungkin dibayar oleh orang-orang Taitian. Jika itu benar yang dikatakan Yang Chen, maka lebih baik membeli resep pil daripada membeli resep pil. Untuk sesaat, Master Sekte Sao juga merenung. Arti kata-kata Yang Chen jelas adalah mengucapkan kata-kata jelek terlebih dahulu. Jika ada ketidaknyamanan di masa depan, dia tidak bisa mencarinya di belakang. Pertanyaannya adalah, resep pil-pil hati batin yang mempertanyakan ini, haruskah Sekte Lima Elemen membelinya atau tidak? Chapter 956. Sekte Master Sao tidak memikirkannya terlalu lama, dan segera dia mengambil keputusan. Master Sekte Sao percaya pada kata-kata Yang Chen, dan dia juga sangat yakin bahwa Yang Chen pasti tidak mengatakan kata-kata serupa sebelum orang Taitian membeli resep pil. Hal ini dapat disimpulkan dari tindakan berulang-ulang orang Taitian terhadap Yang Chen. Kecuali Yang Chen bodoh, dia tidak akan melepaskan kesempatan mudah untuk menjebak orang-orang Taitian. Tetapi ketika dia mengatakan ini kepada Master Sekte Sao dan dua tetua Dacheng, dia tidak menganggap mereka sebagai lawan seperti orang Taitian, tetapi sebagai bangsanya sendiri. Dari sudut pandang ini saja, Master Sekte Sao terutama berterima kasih kepada Yang Chen. Sekalipun resep pilnya dijual dengan harga tinggi, mereka harus mengetahui keseluruhan cerita sebelum dan sesudahnya, agar mereka tidak membayar sepeser pun. Menjelaskannya terlebih dahulu dan menemukannya setelahnya adalah dua perasaan yang sangat berbeda. Yang satu merasakan kebaikan pihak lain, yang lain ditipu. Bagaimana bisa sama? Namun, setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Master Sekte Sao tetap memutuskan untuk membelinya. Lagi pula, dengan resep pil di tangan, itu tidak menghalangi dia untuk terus membeli pil obat dari Yang Chen, tapi ada satu kemungkinan lagi. Bahkan jika tidak ada alkemis kelas 5 di sekte sekarang, bagaimana jika ada alkemis di masa depan? Yang dipertimbangkan oleh sekte besar lebih pada arah pembangunan di masa depan. Meskipun kepentingan langsung juga dihargai, namun hal tersebut tidak menjadi fokus perhatian. Oleh karena itu, berdasarkan alasan ini, Master Sekte Sao pun memutuskan untuk membeli resep pil terlebih dahulu. Jika saya membeli resep pilnya, apakah saya masih bisa membeli pil obatnya? Meskipun sudah pasti sikap seperti apa yang dimiliki Yang Chen, Master Sekte Sao masih harus memastikannya. Tentu saja, Yang Chen menjawab sambil tersenyum, dan junior generasi muda ini berjanji bahwa saya tidak akan pernah menaikkan harga seperti sekte tertentu. Harga pil obat sebelumnya juga akan sama. Dari kata-kata ini, Master Sekte Sao mendengar hal lain. Tampaknya dalam perlakuan terhadap beberapa sekte, strategi dan sikap yang diambil oleh Yang Chen benar-benar berbeda. Dia dapat menyimpulkan bahwa jika orang-orang Taitian menginginkan pil hati yang mempertanyakan, itu tidak akan pernah menjadi harga normal yang dikutip oleh Yang Chen. Ada pepatah yang telah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Yang Chen, naikkan harga sambil duduk di tanah. Dengan resep pil, mereka juga akan meminta kepala Yang Chen. Jika itu adalah Master Sekte Sao, dia juga akan menaikkan harganya. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda tidak perlu mengambilnya. Karena Anda meminum formula pil dan masih menginginkannya, maka tentu saja harganya akan jauh lebih tinggi. Sekte Master Sao sangat menghargai sikap Yang Chen. Sekte Lima Elemen dan Taitianmen bukanlah jenis sekte besar yang memiliki hubungan baik satu sama lain. Insiden di lembah pasir tandus setara dengan orang-orang Taitian yang menamparkan wajah Sekte Lima Elemen. Meskipun orang-orang Taitian tidak memperoleh manfaat apapun pada saat itu, Sekte Lima Elemen telah menanggungnya sampai sekarang. Sekalipun mereka tidak berhasil membeli resepnya, mereka senang mendengar bahwa orang-orang Taitian mengalami kemunduran. Terlebih lagi, Yang Chen telah memberi mereka begitu banyak perhatian. Selama mereka mau, mereka bahkan bisa menjual formula pilnya. Resep pil-pil mempertanyakan hati batin, berapa harganya? Master Sekte Sao akhirnya menanyakan harga resep pilnya. Kedua tetua panggung Dacheng juga memandang Yang Chen penuh harap, menunggu jawabannya. Tawaran junior generasi muda ini kepada orang-orang Taitian adalah, Yang Chen mengulurkan dua jari di depan semua orang, dua jenis benih api kelas 7. Merasa, terdengar suara nafas dingin. Mendengar label harga yang dikatakan Yang Chen, bahkan Master Sekte dan tetua dari Sekte Lima Elemen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dua jenis benih api kelas 7, Yang Chen benar-benar berani membuka mulutnya. Apa yang tidak diharapkan oleh Master Sekte Sao adalah bahwa orang-orang Taitian benar-benar menyetujui harga ini. Bagaimana ini mungkin? Hati Sekte Master Sao berputar seperti kincir angin, dia terus memikirkannya. Dia ingin memahami mengapa orang Taitian menyetujui harga sebesar itu. Kalau dipikir-pikir, sepertinya satu-satunya kemungkinan adalah alasan itu. Ketika Yang Chen baru saja berbicara, dia memperhatikan apakah Yang Chen berbohong atau tidak, mudah untuk membedakannya. Terlebih lagi, saat berdagang di masa depan, dia juga bisa membiarkan Yang Chen bersumpah demi iblis hatinya. Pada titik ini, dia tidak takut dengan tipuan Yang Chen. Memikirkan alasan itu, Master Sekte Sao merasa tegang. Orang Taitian rela mengeluarkan modal sebesar itu, sepertinya hanya alasan itu yang masuk akal, kalau tidak maka tidak bisa dijelaskan. Memikirkan hal ini, Master Sekte Sao tidak lagi memikirkannya. Setelah saling memandang dengan kedua tetua, mereka semua melihat penegasan di mata satu sama lain. Oke, sesuai harga ini, deal. Setelah mencapai kesepakatan, Master Sekte Sao akhirnya mengambil keputusan. Tentu saja Yang Chen senang. Dia bisa menggunakan resep pil yang sama untuk menukar berbagai benih api kelas 7. Di mana dia bisa menemukan hal sebaik itu?
Jika bukan karena Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru adalah tuan istrinya, dan mereka memiliki kerjasama yang baik dengan Istana Cunyang sebelumnya, Yang Chen ingin menipu kedua sekte ini juga. Tentu saja yang satu rela berjuang dan yang lain rela menderita, tidak bisa dikatakan siapa yang menipu siapa. Dalam pandangan Yang Chen, tidak ada alkemis dan hanya ada resep pil, kesepakatan ini tidak sepadan. Namun di mata Sekte Lima Elemen, membayar harga untuk mendapatkan resep pil yang berharga juga merupakan cara untuk memperkuat fondasi sekte tersebut. Setiap orang punya tempatnya masing-masing, tidak ada masalah menyontek atau tidak. Benih api kelas 7, Master Sekte Sao dan kedua tetua secara alami tidak akan membawanya, jadi kedua belah pihak sepakat untuk menukar benih api dan resep pil di Istana Cunyang 3 bulan kemudian. Semua orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan semua orang bahagia. Berdiri di tempat yang sama, Master Sekte Sao dan kedua tetua menyaksikan Yang Chen pergi. Setelah sekian lama, Master Sekte Sao bertanya tanpa menoleh ke belakang, Anda berkata, para penyergap ini, Hukianyi dari Taitianmen, apa yang mereka inginkan dari Yang Chen? Masuk akal bahwa mereka telah membeli resep pil-pil hati yang mempertanyakan, jadi apa yang diinginkan Hukianyi? Petik 2. Ini adalah pertanyaan yang patut direnungkan. Mereka tidak dapat memikirkannya, begitu mereka memikirkannya, mereka akan memikirkan beberapa hal yang lebih dalam. Mungkin mereka bertiga mau tidak mau mengejar Yang Chen. Namun, apakah itu Master Sekte Sao atau dua tetua panggung Dacheng, mereka tidak bertindak gegabah. Hukianyi, seorang master tahap Dacheng, tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun. Saat itulah Yang Chen berada di panggung Jidan. Kini Yang Chen sudah berada pada tahap Yuanying. Belum lagi yang lainnya, hanya kecepatan senjata sihir terbang bukanlah sesuatu yang bisa mereka kejar sekarang. Selama mereka bergerak, mungkin mereka akan menjadi Hukianyi berikutnya. Belum lagi kehilangan reputasi, mereka diusir oleh sekte untuk menjadi kambing hitam. Misterinya, bagaimana mungkin Master Sekte Sao tidak melihatnya dengan jelas? Dan ada satu hal yang sangat penting, karena mereka dapat menggunakan beberapa hal eksternal untuk menukar apa yang mereka inginkan, mengapa setiap orang harus membuat hubungan mereka begitu kaku? Orang-orang Taitian menderita kerugian karena mereka tidak mengetahui hal ini sebelumnya. Kalau dipikir-pikir, ketika orang-orang Taitian menginginkan pil hati yang mempertanyakan di masa depan, mereka pasti akan membayar harga yang akan membuat sekte mereka merasakan sakit. Setelah menatapnya lama, Master Sekte Sao mengambil keputusan dan tidak lagi mempertimbangkan banyak detail kecil. Dia berkata kepada kedua tetua, ayo pergi, ayo kembali ke sekte. Karena itu, Master Sekte Sao terbang lebih dulu dan kedua tetua mengikuti dari belakang. Segera, mereka menghilang dari tempatnya. Chapter 957. Di antara orang Taitian, Lili Heng menikmati pelayanan Yang Lan. Selama periode waktu ini, Tuan Muda Sekte Li dapat digambarkan sedang dalam suasana hati yang baik, dan tidak ada momen yang lebih menyegarkan daripada hari-hari ini. Apakah itu Master Sekte atau tetua, apakah itu tetua inti tingkat tinggi atau tetua biasa, mereka semua menghormatinya. Para master aula pengobatan yang berani melemparkan wajah ke arahnya dan mengambil barang-barangnya seperti tikus yang melihat kucing ketika mereka melihat Master Sekte Muda. Seolah-olah mereka takut dia akan mendapat masalah dengan mereka, yang membuat Tuan Muda Sekte Li merasa senang di hatinya. Pelayanan yang Lan telah ada, sehingga Tuan Muda Sekte Li sepenuhnya menikmati rasa menjadi tinggi dan perkasa. Segala sesuatu di sekte berjalan dengan baik, dan instruksi dari Tuan Muda Sekte Li hampir dianggap sebagai aturan emas oleh semua orang. Mabuk berbaring di atas lutut wanita cantik, terjaga memegang kekuatan dunia, itu hanyalah gambaran sebenarnya dari Tuan Muda Sekte Li saat ini. Premis menikmati semua ini adalah bahwa Tuan Muda Sekte Li hanya perlu meminum pil pembekuan roh tepat waktu, dan kemudian berkonsentrasi pada pengembangan metode penanaman kesadaran spiritual lintas batas yang unik. Tuan Muda Sekte Li tentu tahu pentingnya hal ini, dan dia tidak mengendurkan kultivasinya. Setiap hari, selain istirahat dan bersenang-senang, dia berlatih keras. Hari-hari baik dan semakin banyak dia berbicara, semakin banyak Tuan Muda Sekte Li yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi berlebihan. Lagi pula, dia tidak tahu apa-apa lagi. Dia hanya tahu satu hal. Selama dia berkonsentrasi pada kultivasinya dan sering dapat menghubungi pendahulunya, bahkan jika dia membuat lubang di langit, orang Taitian akan membantunya mengisinya. Selain itu, Tuan Muda Sekte Li sekarang melihat Yang Lan lebih enak dipandang. Kakak dari wanita cantik ini sepertinya adalah orang yang sangat berpengetahuan. Dia akan melakukan apapun yang diperintahkan, dan tidak sia-sia dia mencintai Yang Lan. Baru-baru ini, Yang Lan membantu Tuan Muda Sekte Li mendapatkan sebuah ide, yang membuatnya menghasilkan banyak uang untuk sekte tersebut. Karena alasan ini, Tuan Muda Sekte Li sangat bangga. Ide Yang Lan adalah membiarkan Tuan Muda Sekte Li mendapatkan sekumpulan kompas yang dapat melacak keberadaan Yang Chen dan melelangnya di mana saja secara pribadi. Dalam kata-kata Yang Lan, karena pil pembekuan roh telah diperoleh, maka Yang Chen tidak berguna. Sangat bagus untuk menukar keberadaannya dengan sekumpulan batu roh, dan itu pasti akan menghasilkan banyak uang untuk sekte. Tuan Muda Sekte Li tentu tahu pentingnya Yang Chen, tetapi kata-kata Yang Lan sangat masuk akal. Pil-pil ini sudah cukup. Bagaimanapun, dia juga tahu sikap sekte terhadap Yang Chen. Mereka pasti akan membunuhnya tanpa ampun. Jika dia tidak mengambil kesempatan ini untuk menghasilkan uang dari Yang Chen, itu tidak masuk akal. Seperti yang dikatakan Yang Lan, kompas ini dijual dengan harga yang luar biasa segera setelah tiba di pasar gelap. Tak hanya itu, pasokan kompas juga belum mencukupi kebutuhan. Tuan Muda Sekte Li segera menjual kompas lainnya untuk mendapatkan lebih banyak. Yang Lan lah yang membujuknya. Dia tidak bisa memberi makan orang-orang ini sekaligus. Jika orang-orang ini selalu lapar, dia bisa menghasilkan lebih banyak uang di masa depan.
Ini sangat masuk akal. Meskipun Tuan Muda Sekte Li tidak tahu apa itu pemasaran kelaparan, dia juga tahu bahwa jika terlalu banyak barang yang dijual sekaligus, harganya pasti akan ditekan. Terlebih lagi, jika ada terlalu banyak orang yang mencari Yang Chen, dan mereka secara tidak sengaja membunuh Yang Chen, bukankah mereka tidak dapat menghasilkan uang di masa depan? Yang Chen, pria keji ini, berpikir bahwa dia bisa menggunakan pil pembekuan roh untuk mengancam orang Taitian selama beberapa dekade. Dia tidak tahu bahwa dia hanyalah alat bagi Tuan Muda Sekte Li untuk mendapatkan batu roh selama beberapa dekade. Adapun mengapa begitu banyak orang ingin mengetahui keberadaan Yang Chen, terlalu mudah untuk ditebak. Satu-satunya master alkemis kelas 5 di dunia pasti punya banyak rahasia. Bahkan Penatua Hukianyi ingin mencicipi makanan lezat itu, bagaimana orang lain bisa kebal. Namun, Tuan Muda Sekte Li sama sekali tidak tertarik dengan rahasia Yang Chen. Selama dia bisa menghubungi pendahulunya, master alkemis kelas 5 itu kentut. Tidak peduli seberapa besar rahasianya, mungkinkah itu lebih dari sekedar rahasia dunia spiritual. Hati Yang Lan semakin bangga. Tuan Muda Sekte Li begitu mudah dimanipulasi olehnya, yang membuatnya sangat bahagia hingga dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ketika dia memikirkan kompas itu, Yang Chen akan menghadapi masalah yang tak ada habisnya, kebanggaan di hati Yang Lan menjadi semakin kuat. Kesulitan yang dia derita sebelumnya, hari-hari ketakutan itu, Yang Chen harus menanggungnya untuk menghilangkan kebencian di hati Yang Lan. Jadi bagaimana jika dia adalah master alkemis kelas 5? Bukankah dia harus menghadapi hari-hari dikejar setiap hari? Di sudut yang tidak bisa dilihat oleh Tuan Muda Sekte Li, mata Yang Lan tidak tahu berapa kali berkedip. Setelah meninggalkan wilayah ras monster dan memasuki wilayah Sekte Dao, Yang Chen diserang 3 kali. Setiap saat, pihak lain sepertinya sudah memperhitungkan arah yang akan dia lewati dan menunggunya di jalan. Keberadaan Yang Chen saat ini mudah untuk dipahami, cukup tarik garis lurus antara posisi saat ini dan Istana Chunyang, selama dia berada di garis ini, pada dasarnya dia dapat diblokir. Yang utama adalah Master Panggung Yuan Ying, dan dia belum pernah bertemu dengan Master Panggung Dacheng. Sebaliknya, banyak Master Panggung Jidan yang selalu ikut bersenang-senang. Bagi orang-orang ini, Yang Chen tidak terlalu sopan. Tidak peduli dari mana mereka berasal, selama mereka memiliki niat membunuh, dia akan membunuh mereka semua. Di bawah senjata ajaib Yang Chen yang tajam dan kecepatan super cepat, orang-orang yang menyergapnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Setelah membunuh beberapa kelompok orang, Yang Chen juga menyadari bahwa ini bukanlah jalan yang harus ditempuh. Semakin banyak orang yang ingin menyerangnya, jelas mereka semua mengincar resep pilnya sendiri. Meskipun Hukianyi sendiri telah terpecahkan, hal itu juga meninggalkan masalah besar. Diperkirakan semua pembudidaya memikirkan apa yang diinginkan Hukianyi dari Yang Chen. Apa yang bisa membuat para master panggung Dacheng dari Sekte Surga terbesar mengambil risiko tidak berterima kasih dan dipermalukan. Di masa lalu, kecuali beberapa orang di Taitianmen dan Istana Chunyang, hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa Taitianmen telah membeli resep pil. Tapi sekarang berbeda, bahkan pemimpin Sekte Sao dari Sekte 5 Elemen mengetahui hal ini. Kemudian, sekte besar lainnya pasti juga sudah menerima kabar tersebut. Atau, sudah waktunya menyebarkan berita. Jika ada yang mau, mereka bisa datang dan membelinya. Saat ini, ada pertimbangan lain untuk menyebarkan berita tersebut. Melihat postur Sekte 5 Elemen, sepertinya mereka sudah mengetahui tentang perubahan drastis di pengadilan surgawi. Klon kesadaran Taitianmen berada di alam bawah, dan Sekte 5 Elemen juga memilikinya. Dengan cara ini, beberapa sekte lain juga mendapat berita. Sekte surga yang mendalam adalah sekte dominan di dunia abadi, yang memberikan alasan bagi beberapa sekte besar untuk bersatu melawan Taitianmen. Saat ini, jika Yang Chen tidak tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan ini, maka dia bukanlah Yang Chen. Segera, Master Muda Sekte Taitianmen bertemu lagi dengan pendahulu dunia spiritual selama sesi kultivasi. Hal pertama yang dikatakan pendahulunya kepada Master Sekte Muda Li adalah bahwa pengadilan surgawi telah berganti pemilik, dan Master Sekte dari Sekte Surga yang mendalam telah menjadi Kaisar Langit yang baru. Setelah menerima berita ini, Master Sekte Li dan beberapa tetua inti hampir melompat karena terkejut. Master Sekte dari Sekte Surga yang mendalam telah menjadi Kaisar Langit yang baru. Apa maksudnya ini? Itu hanyalah pernyataan telanjang bahwa di dunia ini, apakah itu dunia abadi, dunia spiritual, atau dunia fana, itu semua adalah dunia Sekte Surga yang mendalam, dan juga dunia Taitianmen. Chapter 958. Terakhir kali klon kesadaran dari alam atas gagal turun, orang-orang Taitian menderita kerugian besar, dan banyak berita penting yang tidak diturunkan. Sekarang, para Taitianmen akhirnya bisa menerima berita dari dunia spiritual langsung melalui Li Liheng tanpa perlu mengatur barisan penyambutan. Meskipun itu adalah titik transit di dunia spiritual, kesulitan klon kesadaran dari dunia abadi untuk turun ke dunia fana tidak kurang dari 10 kali lebih tinggi daripada kesulitan untuk turun ke dunia spiritual. Bagaimanapun, sangat sulit untuk melintasi dua alam dan turun ke posisi yang lebih tinggi. Namun, dengan titik transit seperti itu, saluran komunikasi dari dunia abadi ke dunia fana jauh lebih lancar. Belum lagi bahwa ia tidak perlu mengkonsumsi basis budidaya Daluo Golden Immortal yang berusia ribuan tahun setiap kali, cakupan pesannya berkali-kali lebih besar. Di masa lalu, ketika utusan dunia abadi turun, 99% ingatan mereka telah hilang, hanya menyisakan sedikit informasi terpenting, yang membuat orang merasa menyesal melihat gunung harta karun tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Sekarang tidak perlu memikirkan hal ini sama sekali. Berita dari dunia abadi ke dunia spiritual 100 kali lebih banyak daripada ke dunia fana. Selama Li Liheng dapat mempertahankan keadaan ini, mengapa khawatir orang-orang Taitian tidak akan berkembang? Dunia abadi telah mengubah dinasti, dan bahkan Kaisar Langit adalah penguasa Sekte Xuantian.
Bagaimana orang-orang Taitian di dunia fana, yang merupakan fondasi dari Sekte Xuantian, bisa tetap di tempat mereka berada? Sementara orang-orang Taitian sibuk merayakan dan mempersiapkan ekspansi, Yang Chen telah kembali ke Istana Cunyang. Dari saat dia pergi hingga kembali ke Istana Cunyang, pada dasarnya sudah lebih dari setahun. Setelah Yang Chen keluar, dia membawa kembali seorang murid perempuan yang tidak terlalu menonjol. Banyak orang, termasuk Gao Yue dan Gong Sunling, sangat terkejut. Sekarang, karena jaringan besar di dunia fana, Istana Cunyang terus mencari murid dengan kualifikasi yang baik di dunia fana. Umumnya, orang-orang dengan akar spiritual bawaan di bawah 80 tidak dipertimbangkan. Jika mereka menginginkan murid yang baik, mereka dapat dengan santai mengambil beberapa dari Villa Yexiu dan mereka akan memiliki kualifikasi yang sangat baik. Sekarang Yang Chen benar-benar membawa kembali seorang wanita yang baru berusia 74 tahun, dan dia ditunjuk menjadi murid pribadinya di masa depan, semua orang pasti penasaran. Yang Chen tidak menyembunyikan apapun dari orang-orang di sekitarnya. Dia langsung memberitahu mereka alasan mengapa dia menerima Hana Mengyu. Tentu saja, dia tidak mengetahuinya dari ingatan kehidupan sebelumnya. Dia kebetulan bertemu dengan seorang wanita yang sangat pandai menanam ramuan spiritual, jadi dia menjadikannya sebagai muridnya. Setelah menyaksikan kemampuan supernatural Hana Mengyu bahkan sebelum dia mulai berkultivasi, semua orang kagum. Tentu saja, hanya segelintir orang yang mengetahui kemampuan Hana Mengyu. Kepala istana dan para tetua, ditambah Yang Chen dan Gao Yue Gong Sunling, ditambah murid pertama Yang Chen, Mubo, yang lain tidak mengetahuinya. Yang Chen adalah seorang alkemis dan membutuhkan banyak ramuan, tetapi murid perempuan ini dapat memberi Yang Chen persediaan ramuan yang tak ada habisnya di masa depan. Dari sudut pandang ini, tidak mengherankan jika Yang Chen menerima Hana Mengyu sebagai murid magang. Yang membuat semua orang kagum adalah visi dan keberuntungan Yang Chen. Dia dengan santai bertemu dengan seorang wanita yang diintimidasi, tetapi dia juga bisa mendapatkan murid magang yang membuat iri. Bahkan Mubo, kakak magang tertua, setelah mendengarkan Yang Chen, pergi ke Villa Yexiu untuk tinggal bersama adik perempuannya. Tentu saja, dia tidak membuat khawatir siapapun, tetapi di halaman kecil Hana Mengyu, dia mengambil kebun obat yang telah disiapkan Yang Chen untuk Hana Mengyu, berubah menjadi pohon cemara yang menjulang tinggi, dan diam-diam dibudidayakan. Seperti yang dikatakan Yang Chen, Hana Mengyu sangat cocok untuk berkultivasi dengan ras monster atribut kayu. Di kebun obatnya sendiri, Hana Mengyu menanam banyak benih ramuan yang diberikan Yang Chen padanya. Sambil merawat ramuan ini, tampaknya juga memiliki peran besar dalam mendorong pertumbuhan tubuh Mubo. Mubo awalnya mengumpulkan beberapa luka dalam di tanah dingin yang pahit selama puluhan ribu tahun, tetapi juga perlahan sembuh dengan kemampuan Hana Mengyu. Adapun Hana Mengyu, di bawah pengobatan Qi dari berbagai ramuan dan nutrisi kebalikan dari Mubo, budidayanya meningkat dari hari ke hari. Kecepatan kultivasinya bahkan sebanding dengan Yang Chen di masa lalu. Sekarang basis budidaya Mubo juga telah mencapai tahap Jidan tengah dan akhir. Dia berkultivasi ke tahap Jidan sesuai dengan nalurinya sendiri di awal, dan kemudian di bawah bimbingan Yang Chen, dia mulai berkultivasi secara sistematis dari awal hingga tahap sekarang. Ras monster dengan atribut kayu pertama semuanya berumur panjang, dan masing-masing dari mereka bisa dikatakan telah mempersiapkan diri dengan baik. Iblis pohon tua Gui Sanyu juga demikian, begitu pula Mubo. Akumulasi puluhan ribu tahun di tahap awal, ketika pecah di tahap selanjutnya, kecepatan kultivasi, bahkan Yang Chen akan tertinggal dalam debu. Kakek Mubo, kepala keluarga dari cabang monster cemara mereka, memuja iblis pohon tua Gui Sanyu, dan sekarang telah dipromosikan ke tahap Yuanying, lebih awal dari saat Yang Chen melewati kesengsaraannya. Adapun Mubo sendiri, di bawah bimbingan Yang Chen, dia akan terus menyempurnakan senjata ajaib sumber kehidupannya sendiri dengan hati pohonnya sendiri untuk waktu yang lama. Dalam hal ini, diberi nutrisi oleh Hana Mengyu setiap hari juga menjadi alternatif cara berkultivasi. Perjalanan kali ini, jika tidak memperhitungkan beberapa masalah kecil dalam perjalanan pulang, bisa dikatakan sangat lancar. Dengan lancar memperoleh esensi sejati api keempat, dengan lancar menemukan Hana Mengyu, tidak ada kesalahan besar di sepanjang jalan, ini bukanlah perjalanan yang sempurna. Setelah menyelesaikan Hana Mengyu, Yang Chen dan kepala istana menceritakan tentang serangan yang ditemui di jalan. Tentu saja, yang terpenting adalah kemunculan Sao Wengsuan dari Sekte Lima Elemen, termasuk kesepakatan yang dicapai dengan Sekte Lima Elemen. Karena Sekte Lima Elemen juga menginginkan resep pil-pil hati batin yang mempertanyakan, ini tidak mengherankan sama sekali. Yang membuat semua orang lebih marah adalah bahwa orang-orang Taitian sebenarnya menjual kompas yang dapat melacak keberadaan Yang Chen. Ini hanyalah sebuah provokasi telanjang. Meskipun Li Liheng berbelok beberapa sudut saat menjual, Yang Chen tahu dengan jelas bahwa tidak ada orang lain selain orang Taitian. Sekarang semua orang sedikit khawatir tentang keselamatan Yang Chen. Begitu banyak orang yang dapat melacak keberadaan Yang Chen, kecuali Yang Chen telah tinggal di sekte, jika tidak, selama dia keluar, itu pasti akan menarik banyak orang serakah. Karena Taitianmen dan Sekte Lima Elemen ingin membeli resep pil-pil hati batin yang mempertanyakan, lebih baik menjualnya secara terbuka. Yang Chen tidak terlalu keberatan, dan langsung mengusulkan solusi, yang untuk sementara dapat mengalihkan perhatian semua orang ke arah lain, satu domba juga mengemudi, dua domba juga dilepaskan, jika Anda ingin menjualnya, juallah dengan harga bagus, harga. Untuk hal ini, tidak ada keberatan di sekte. Resep pil dari pil jantung batin yang mempertanyakan telah tersebar, yang berarti bahwa tekanan pada Yang Chen juga tersebar. Orang-orang itu memperhatikan Yang Chen, bukankah karena resep pil dari pil hati yang mempertanyakan. Hal ini dapat dianggap sebagai solusi sementara terhadap masalah yang ada saat ini. Chapter 959. Istana Cunyang sangat mementingkan Yang Chen, jadi beritanya tersebar dengan cara tercepat. Di antara mereka, Wine Immortal House memainkan peran yang tidak dapat diabaikan.
Tidak hanya itu, Wine Immortal House juga mendapat untung kecil dengan berita ini. Berita bahwa Yang Chen ingin menjual resep pil dari pil mempertanyakan hati batin secara langsung menutupi semua berita di pasar dan ditempatkan di urutan pertama oleh semua organisasi yang menganalisis intelijen. Tentu saja harganya tidak bisa dilepas sesuka hati. Mereka yang berminat bisa pergi ke Istana Cunyang untuk menghubungi mereka. Tiba-tiba, semua sekte yang menerima berita itu mulai tergoda, dan banyak orang bergegas ke Istana Cunyang dengan marah. Efek dari pil mempertanyakan hati batin telah menyebar di antara para kultivator. Belum lagi yang lainnya, fakta bahwa beberapa sekte besar telah menghasilkan master panggung Dacheng selama beberapa dekade sudah cukup untuk membuat orang gila. Itu selalu menjadi rahasia Yang Chen, dan semua orang tidak bisa mendapatkannya meskipun mereka menginginkannya. Kini Yang Chen sebenarnya ingin menjual resep pil-pil mempertanyakan hati batin. Ini hanyalah hal baik yang jatuh dari langit. Meskipun mereka tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa resep pilnya pasti mahal, Anda mendapatkan apa yang Anda bayar. Meskipun mereka menghabiskan banyak uang, itu sepadan. Banyak sekali orang yang membeli kompas yang dapat mengetahui keberadaan Yang Chen. Untuk apa itu? Bukankah itu untuk pil hati batin yang mempertanyakan? Sekarang mereka tidak perlu mengambil risiko dibunuh oleh Yang Chen setelah menemukannya. Selama mereka bisa menukarnya dengan beberapa barang, kenapa tidak? Belum lagi yang lainnya, setidaknya orang-orang dari Sekte Qian Kun telah melepaskan gagasan untuk sementara waktu berurusan dengan Yang Chen di luar. Pusat perhatian Yang Chen terlalu kuat. Bahkan Sekte Lima Elemen dan Sekte Qian Kun yang datang kepadanya tampaknya memiliki pemikiran yang berbeda, belum lagi master lainnya. Alasan mengapa mereka tidak bergerak sebelumnya adalah karena waktunya yang tidak tepat. Jika mereka menemukan peluang yang tepat, mereka pasti tidak akan ragu untuk memulai dengan Yang Chen. Di antara sekte utama, orang-orang Taitian sudah mendapatkan resep pil, dan kinerja mereka tenang. Perhatian mereka masih terfokus pada perubahan dinasti di pengadilan surgawi, dan pada dasarnya mereka tidak terlalu peduli dengan masalah sepele semacam ini. Namun, anggota sekte lainnya berbeda. Setelah menerima kabar tersebut, mereka semua bergegas ke Istana Cunyang secepat mungkin. Namun, ketika dia tiba di Istana Cunyang terlebih dahulu, dia tidak dapat melihat Yang Chen, karena waktu Yang Chen untuk menjual resep belum tiba. Jadi, semua orang hanya bisa menunggu. Namun, ada dua sekte yang langsung mengirimkan perwakilannya untuk langsung menghubungi Yang Chen. Dua sekte utama, Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru, langsung mengirim Si Sanshan dan Sun Kingsui sebagai perwakilan dan duduk di hadapan Yang Chen. Dalam hal ini, orang lain hanya bisa merasa iri. Lagi pula, tidak ada kultivator wanita di sekte mereka yang merupakan istri Yang Chen. Suamiku, apakah kamu benar-benar ingin menjual pil mempertanyakan hati batin? Sun Kingsui lebih tidak sabar dibandingkan Si Sanshan. Mereka berkumpul, tapi Sun Kingsui lah yang berbicara lebih dulu. Tentu saja, Yang Chen tidak menyembunyikan apapun dari istrinya dan langsung menceritakan apa yang terjadi baru-baru ini. Termasuk kontak dengan Cao Wengsuan dari Sekte Lima Elemen dan penjualan kompas oleh orang-orang Taitian. Setelah mendengarkan Yang Chen, Si Sanshan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi Yang Chen sudah melihat sedikit kemarahan di matanya. Orang-orang Taitian itu terlalu berlebihan, mengincar Yang Chen dan istrinya berulang kali. Akun ini, cepat atau lambat, akan diselesaikan. Ini terlalu banyak. Sun Kingsui langsung melompat. Orang-orang Taitian sangat tercela. Sun Kingsui tidak sabar untuk segera menemui Taitianmen dan membunuh mereka yang memulainya. Menjual resep pil-pil mempertanyakan hati batin juga untuk menghilangkan tekanan. Yang Chen mengatakan tujuannya. Apakah kamu benar-benar ingin menjualnya? Si Sanshan jarang menyela. Apakah Pulau Abadi Giok Hijau tertarik? Yang Chen mengangguk dan mengajukan pertanyaan. Tanpa menunggu jawaban Si Sanshan, dia tersenyum dan berkata langsung, jika Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru tertarik, saya akan memberikannya dengan setengah harga. Sekte Taitian dan Lima Elemen keduanya memiliki harga dua jenis benih api kelas 7. Anda hanya perlu satu. Namun, harganya sama untuk dunia luar. Kami harus mengatakan ini. Petik 2. Ini sudah Yang Chen melihat wajah istrinya dan memberikan banyak wajah pada Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru. Kedua wanita itu juga tahu bahwa dengan kata-kata Yang Chen, mereka sudah cukup untuk melapor ke sekte. Anda harus tahu bahwa diskon yang diberikan Yang Chen kepada sekte mereka adalah sejenis benih api kelas 7. Bahkan jika itu bukan pembudidaya atribut api, mereka juga mengetahui betapa berharganya benih api kelas 7 secara detail. Adapun hal-hal yang diminta Yang Chen untuk dirahasiakan, kedua wanita itu secara alami setuju. Untuk hal seperti ini, siapa yang akan memanfaatkannya dan tetap patuh? Namun, meski ada resep pilnya, bukan berarti pil obatnya bisa dimurnikan. Setelah Yang Chen memberikan pil penenang kepada kedua wanita itu, dia segera mengatakan persyaratan ketat, tanpa mencapai level Master Alkemis kelas 5, resep pil ini hanya dapat ditempatkan di gudang sekte sebagai koleksi sekte. Hal ini telah dipikirkan oleh Tuan Pulau. Bagaimanapun, ini juga merupakan kesempatan bagi sekte. Kata Si Sanshan, langsung memberikan ketenangan pikiran pada Yang Chen. Karena Pulau Abadi Giok Hijau memiliki sikap seperti itu, Yang Chen juga sedikit lega. Setidaknya ini bukan ketulusannya. Dapat menambahkan beberapa jenis benih api kelas 7 adalah hal yang luar biasa bagi Yang Chen. Sekte Awan Biru pada dasarnya memiliki sikap yang sama. Atas kebaikan Yang Chen, kedua belah pihak mengungkapkan rasa terima kasih mereka yang tulus. Setelah menyelesaikan Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru, Sekte Yang Chen lainnya tidak perlu terlalu mempertimbangkan terlalu banyak dan dia bisa menjualnya dengan harga tinggi dengan hati nurani yang bersih. Bagaimanapun, untuk sekte ini, kecuali Taitianmen, permintaan pil dari sekte lain sama seperti sebelumnya. Adapun orang Taitian, masih belum diketahui apakah mereka akan mendatanginya.
Untuk periode waktu berikutnya, Yang Chen menghabiskan waktunya menerima perwakilan dari sekte. Mendengar harga dua jenis benih api kelas 7 Yang Chen, banyak orang yang langsung tercengang. Tapi ada juga beberapa orang kaya sekte yang tidak keberatan menyetujuinya secara langsung. Sekte Qiankun, sebagai salah satu sekte besar, seperti yang diharapkan oleh Yang Chen, langsung menyetujui harga ini. Setelah benih api diperoleh, mereka akan berdagang dengan Yang Chen. Tapi ada sekte yang melampaui harapan Yang Chen, dan sangat murah hati menyetujui harga ini. Sekte yang mengejutkan Yang Chen adalah sekte Danding yang selalu terkenal dengan pemurnian pil obat. Tidak mengherankan bagi Yang Chen untuk mengatakan bahwa sekte Danding tertarik dengan resep pil semacam ini, tetapi fakta bahwa sekte Danding juga dapat menghasilkan dua jenis benih api kelas 7 benar-benar tidak terduga bagi Yang Chen. Yang Chen sudah menduga bahwa para alkemis akan dicari, namun kekayaan sekte Danding masih membuat Yang Chen merasa bahwa dia telah meremehkan pentingnya para alkemis. Harganya ditandai dengan jelas, dan harga resep pil menyebabkan keributan di antara banyak orang, tetapi juga membuat beberapa sekte besar merasa sangat nyaman. Setidaknya Yang Chen tidak membebankan harga satu persatu kepada mereka dan memperlakukan mereka dengan setara. Pada saat ini, bahkan jika Yang Chen memperlakukan Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru secara berbeda, orang lain tidak akan peduli. Lagi pula, selain kedua wanita itu, Istana Cunyang dan dua sekte besar juga memiliki kerjasama. Setelah waktu singkat 6 bulan, Yang Chen telah menerima 8 jenis benih api kelas 7 dan juga menukarkan 5 resep pil dari pil jantung yang mempertanyakan. Chapter 960. 8 jenis benih api kelas 7, masing-masing, Sekte 5 Elemen, Sekte Qiankun, Sekte Kuali Pil masing-masing memiliki 2 jenis, ditambah Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru masing-masing memiliki 1 jenis. Jika Anda menambahkan 3 jenis Tai Tianmen yang dikirim sebelumnya, api leluhur yang murni dari Istana Cunyang, Yang Chen sekarang memiliki 12 jenis benih api kelas 7 di tangannya. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen hanya memperoleh semacam api matahari kelas 5 yang sebenarnya dan dia telah menjadi prinsip agung Golden Immortal. Dalam kehidupan ini, dia memiliki begitu banyak benih api tingkat tinggi. Jika nyala api legendaris dari api pembakaran surga Yin yang benar-benar berhasil, Yang Chen tidak dapat membayangkan kekuatan seperti apa yang dimiliki api pembakaran surga Yin yang miliknya di masa depan. Mungkin 3 rasa api sejati di tungku pil Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat menandingi apinya sendiri, bukan? 12 jenis benih api kelas 7 di tangannya juga berarti bahwa api pembakaran surga Yin yang telah mengambil langkah maju yang kokoh dalam pencapaian kecil di dunia fana. Dengan cara yang sama, ini juga merupakan kesepakatan terbesar yang dibuat Yang Chen dalam beberapa tahun terakhir. Bukan karena tidak ada yang bertanya tentang resep pil dari pil perebutan surga, tetapi dibandingkan dengan pil mempertanyakan hati batin, tidak ada gunanya membeli lebih dari 1000 resep pil kecil dengan harga setinggi itu. Tidak semua sekte adalah Tai Tianmen, dan tidak semua master tingkat Dacheng mampu membayar harga ini. Dibandingkan membeli resep pil, jauh lebih murah meminta pil dari Yang Chen. Apakah itu pil hati dalam yang mempertanyakan atau pil obat yang menyelaraskan roh pil perebut surga, Yang Chen tidak akan memiliki label harga yang mengerikan seperti benih api kelas 7. Dan yang diminta kebanyakan orang hanyalah pil obat, tidak ada gunanya memiliki resep pil. Setelah resep pil terjual, untuk saat ini, banyak orang juga yang menyerah melacak Yang Chen. Apa alasan mengejar Yang Chen? Bukan hanya karena resep pil ini. Sekarang banyak sekali sekte yang memiliki resep pil yang bisa diperoleh dengan berbagai cara, tidak perlu menggunakan yang paling ekstrim. Mungkin mereka harus menanyakan kepala Yang Chen setelah mendapatkan resep pil. Sekarang mereka akan memiliki hubungan yang baik dengannya sehingga mereka bisa bertemu lagi di masa depan. Dilihat dari sikap sekte, Yang Chen menduga 4 sekte besar seharusnya sudah mengetahui tentang perubahan di dunia abadi. Dengan cara ini, sekte Tai Tianmen akan menjadi yang terkuat, dan sekte lainnya akan memiliki kemungkinan untuk bergabung untuk menghadapi musuh. Tidak peduli apa, ini adalah kabar baik bagi Yang Chen. Yang Chen akhirnya menemukan waktu untuk diam-diam berbicara dengan kepala istana dan beberapa tetua inti Istana Cunyang tentang perubahan di pengadilan surgawi. Tidak ada yang meragukan dari mana dia mendapatkan informasi tersebut. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa arai penyambutan Tai Tianmen telah menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Sumber informasinya sepertinya tidak perlu dijelaskan sama sekali. Berita itu beragam untuk Istana Cunyang. Sisi buruknya, karena Tai Tianmen ingin mencapai hegemoni seperti Sekte Suantian di dunia fana, mereka secara alami harus dengan gila-gilaan menekan Istana Cunyang dan sekte lainnya. Sisi baiknya adalah, karena ini, orang-orang Tai Tian akan menghadapi tekanan dari perlawanan terpadu semua orang. Berdasarkan hubungan kerja sama saat ini antara Istana Cunyang dan Sekte Awan Biru Pulau Abadi Giok Hijau, Istana Cunyang tidak akan menjadi target serangan gelombang pertama Tai Tianmen untuk saat ini. Bagi orang-orang Tai Tian, 4 sekte besar lainnya adalah pesaing sesungguhnya mereka. Hal-hal khusus akan ditangani oleh kepala istana dan para tetua. Bagaimanapun, meningkatkan kekuatan pihak mereka sendiri adalah satu-satunya cara, tidak peduli bagaimana situasinya, tidak ada salahnya. Saat Yang Chen menjual resep pil dengan gembira, orang Tai Tian mulai menyelidiki mengapa Yang Chen ingin menjual resep pil tersebut. Hanya di tangan mereka sendiri dan seluruh kendali sekte, itu adalah konsep yang berbeda. Bagaimanapun, orang-orang Tai Tian harus mencari tahu. Segera, eksekutif senior Tai Tianmen menerima berita bahwa seseorang menjual kompas yang dapat menemukan lokasi Yang Chen di pasar gelap di luar, dan mereka mendapatkan sampel kompas tersebut. Begitu mereka melihat kompas ini, ketua sekte dan beberapa eksekutif tingkat tinggi segera melihat bahwa ini adalah pekerjaan seorang tetua. Setelah mengetahui hal ini, para eksekutif senior inti Tai Tianmen sangat marah. Bagaimana mungkin ada seseorang yang tidak sabar untuk memukul Yang Chen kecuali Hu Qianyi? Gagasan Yang Chen bukanlah bahwa mereka tidak dapat memukulnya, tetapi mereka tidak dapat memukulnya sekarang.
Setidaknya sampai Li Liheng sembuh total, mereka tidak boleh bertindak gegabah. Jika Yang Chen mengatakan bahwa dia bisa pulih dalam 50 tahun, apakah dia bisa pulih? Bagaimana jika dia berbohong? Setelah kejadian dengan Hu Qianyi, apakah mereka masih mengharapkan Yang Chen bersumpah demi iblis hatinya ketika dia membantu mereka mengobati penyakit mereka? Penatua yang membuat Kompas segera dipanggil ke depan sekelompok eksekutif tingkat tinggi dan diinterogasi dengan kejam. Penatua pemurnian itu sendiri juga sangat dirugikan. Ini adalah permintaan dari Master Sekte Muda, Li Liheng, dan setelah pemurnian, itu diserahkan kepada Master Sekte Muda. Dia hanya mengikuti instruksinya. Begitu dia mendengar bahwa itu adalah permintaan Li Liheng, Master Sekte Li tiba-tiba merasa marah. Dengan kata lain, Sekte menargetkan Yang Chen karena keberadaan Yang Chen mengancam dominasi Sekte dalam beberapa keuntungan, dan keberadaannya akan mempengaruhi pesaing lain dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang-orang Taitian. Itu murni karena pertimbangan Sekte. Selain cara Li Qingchen di awal, yang disebabkan oleh keluhan pribadi, tindakan lain bukan karena keluhan pribadi dengan Yang Chen. Bahkan orang-orang Taitian, yang dikenal sebagai sekte terbesar dari Sekte Dao, juga sangat ketat terhadap perilaku murid-murid mereka. Hu Qianyi tidak melakukan sesuatu dengan benar, salah satu alasan mengapa semua orang mengira dia membalas kebaikan dengan permusuhan. Sekarang apa perbedaan antara kelakuan Li Liheng dan kelakuan Hu Qianyi? Mungkinkah Master Sekte Muda Taitianmen sebenarnya adalah penjahat yang tidak tahu apa yang baik untuknya dan membalas kebaikan dengan permusuhan? Kemudian menurut tren ini, Li Liheng dapat menangani Yang Chen yang merawatnya hari ini, dan besok dia mungkin akan menyerahkan tangannya untuk menangani orang-orang Taitian. Ketika Master Sekte Li muncul di depan Li Liheng sedang menikmati pelayanan Yang Lan. Dengan anggur berkualitas di tangannya dan seorang wanita cantik di sisinya, dia hidup seperti makhluk abadi. Tiba-tiba melihat Master Sekte Li Liheng begitu ketakutan hingga dia langsung menjatuhkan meja di depannya, lalu buru-buru bangkit dari sofa untuk menyambut Master Sekte tersebut. Master Sekte Li hanya melihat sekeliling, mendengus dingin, dan berteriak dengan marah, "Kalian semua keluar dari sini." Para pelayan di sekitar bahkan tidak mengeluarkan suara, dan dengan cepat mundur dengan kepala tertunduk. Yang Lan, yang setengah terikat, juga buru-buru bangkit, membungkuk dan bergerak ke belakang Master Sekte, lalu dengan cepat meninggalkan ruangan. Bang, sebuah kompas terlempar tepat di depan Li Liheng, dan setelah berguling di tanah 2 kali, kompas itu jatuh tepat di sebelah tangan Li Liheng. Katakan, apa yang terjadi? Sekte Guru Li menekan kemarahan di dalam hatinya dan bertanya pada Li Liheng. Jika Li Liheng sekarang tidak bertanggung jawab atas naik turunnya Sekte, Master Sekte Li ingin membunuhnya dengan telapak tangan. Ini dilakukan oleh murid ini. Li Liheng hanya melihat-lihat dan langsung menjawab, tanpa menyangkalnya sama sekali. Setidaknya kamu punya tanggung jawab. Sekte Guru Li mendengus dingin, dan kemudian bertanya, mengapa kamu melakukan ini? Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.